Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya lanjutkan pembicaraan kita, saya ingin memberitahu bapak-bapak dulu. Nanti bapak bisa tersinggung kata saya. Saya ini mantan hakim pengadilan negeri, tidak lama jadi hakim, kurang lebih 33 tahun saja. Kemudian pernah menjadi ketua pengadilan negeri selama 8 tahun di 2 tempat, pengadilan negeri kelas 1B di Sulawesi Selatan, tepatnya di Maros. Kemudian pernah menjadi ketua pengadilan negeri kelas 1B Curu, lalu menjadi hakim pengadilan negeri Jambi. Barangkali kalau bapak baca-baca koran sekitar tahun 2006, 2007, 2008, itu saya hampir tiap hari nama saya ada di koran. Saya bentrok dengan Kajati Mas Yahya Rahman. Kemudian saya pindah ke Padang, negeri hakim utama Padang, lalu pensiun. Jadi saya mulai jadi hakim itu tugas di Aceh, di Sumatera Selatan, Morobongo juga pernah 7 tahun, Sulawesi, Jakarta 12 tahun. Itulah perjalanan anak manusia. Jadi saya ini aslinya orang Nyakar, orang kampung. Kampung saya baru mobil masuk kota tahun 85 baru masuk. Sebelumnya orang Nyakar tidak merdeka. Tapi karena saya menjadi hakim, saya bergaul dengan orang Korea, Korea Utara, Korea Selatan. Nah, keras. Orang Palembang dengan orang Batak. Itu kalau serius kayak orang marah. Nah, itu mempengaruhi diri saya. Jadi watak saya juga terbawa-bawa seperti itu. Jadi jangan nanti kalau bapak tersinggung gitu ya, nah, jangan tersinggung. Kemudian mental jadi hakim itu, walaupun saya sudah pensiun hari ini, rasa-rasa jadi hakim aja kalau ngomong depan orang banyak. Bapak-bapak tuh walaupun tidak Pak Camat di sini, saya menganggap terdakwa aja di semuanya. Nah gitu. Jadi kata-kata tuh kata burung dalam adat itu sering orang tersinggung. Padahal buat saya tidak menyinggung orang. Jadi bapak tahu dulu. Orang lebih itulah ya. Bapak-bapak, para datu-datu, kecil tidak disebut namu, gelang juga belum ada gelar barangkali Pak ya. Saudara yang gelar sih, ada Pak? Nah itu ya. Di dalam adat itu kecil disebut namu, gedang disebut gelar. Kalau belum ada gelar, berarti bisa kecil semua gitu. Itulah hukum. Pada malam ini saya diminta oleh hukum adat Jambi. Tadi saya sebenarnya bukan hukum adat saja, tapi pemberian gelar. Bapak-bapak ini lari dari saya ini, bukan saya kasih gelar. Mohon maaf Bapak, saya sudah 73 tahun umur saya hari ini. Hukum adat Jambi ini sudah rusak berat. Tapi orang adat tidak paham, dia rusak. Tahun 76 saya masuk di Lembaga Adat Provinsi Jambi, langsung diangkat menjadi wakil ketua LAM selama 3 periode sampai periode yang Pak Abia sekarang.
15 tahun lamanya. Tidak ada usaha orang Lam itu memperbaiki rumah adat. Tetap saja tidak bergelar orang di Lam itu. Alhamdulillah. Ya, termasuk Tepok juga. Kenapa duduk di Lam itu tidak dikasih gelar? Kita tiap hari mengatakan kecil pada muda bergelar. Nah, ini satu kesalahan besar. Bapak lihat lagi ketika pengantin Raja Sehari, sekarang tidak ada lagi Raja Sehari itu, Pak. Raja Sehari itu kan simbol dari sebuah negara. Ada presidennya, ada negaranya, ada rakyatnya. Sekarang sudah tidak ada. Yang ada Raja Seharinya, bapaknya yang kawin, lalu rakyatnya tidak ada. Yang ada bapaknya duduk kiri kanan. Coba bapak berpikir secara akal sehat. Kalau anak yang mau kawin ini, anak bapak umur 33 tahun, mau sedang nikah, bapak duduk di samping, lalu dia bilang, Pak, saya mau kecil. Sopan apa kurang ajar? Saya bapak. Harusnya Raja Sehari ini ada arak iring inang pengasuh. Yang perempuan ada membawa tisu, membawa air, membawa alat kecantikan dan sebagainya. Yang laki-laki itu membawa senter, bawa tongkat, bawa keris. Terus mak bapak duduk sebelah sana menerima ucapan selamat dari orang datang. Coba tanya bapak-bapak, kepada bapak-bapak dulu. Kita ini bertanya kepada bapak kita, ada tak bapak kita dulu di atas? Saya 71 tahun, sejak tahun 71 kawin. Nah, ada bapak saya, mak saya, tawar tua saya dulu di PKK. Saya bersama istri saya didampingi oleh arak iring inang masuk yang dalam kampung saya disebut dengan pengembal. Pengembal yang datang, pengembal yang tino, mau dua, mau tiga, tergantung orang. Sudah rusak berat. Hukum bangun, rusak bapak. Masa dari Tanjung Jabung sampai Kerinci, hukum bangun cuma satu. Beras 100 ekor sama-sama, semua bangun sama. Yang celakanya orang adat kenyang makan kerbau, korban tidak dapat apa-apa. Gimana kita keadilan? Ingat teman, 2/3 hakim masuk surga, masuk neraka, termasuk hakim adat. Banyak hakim adat masuk neraka. Salah seorang tokoh adat Jambi tahun 2006 saya bilang, dia mengatakan kepada kemarin saya makan kerbau di Jambi Timur, terus sekarang berapa bang? Apa itu? Bangun apa bang? Bangun? Nah, merasa curiga. Bangun apa bang? Ya bangun kurang orang. Nah, jadi yang saya berarti bapak ini tak masih membangun. Terus bilang lagi, Pak, berapa dapat dendanya orang si korban? Gak ada. Terus saya bilang, bang, berarti bapak yang makan kerbau itu orang orang adat. Pak, bapak tahu dah di pintu neraka itu ada rumah bapak nomor 4. Wah, kawan katanya. Iya, bapak tidak mengerti hukum bangun dan bapak menjatuhkan hukum bangun. Nah, nanti kita lihat, bapak. Kalau bapak kuat, saya kuat sampai jam 3 subuh. Asal bapak bertanya syaratnya. Yang kedua, boleh ada rokok. Ini saya rokok dengan kopi. Bapak-bapak, para hadirin yang saya muliakan, sebelum kita belajar hukum adat bapak renungkan dulu hukum adat Jambi yang ada hari ini dari mana asalnya? Bukan dibuat orang Tebo, bukan dibuat orang Kutamadia, bukan dibuat orang Kerinci, Merapi, tidak. Hukum adat yang kita warisi hari ini adalah dari kerajaan Melayu. Dulu Jambi ini adalah kerajaan Melayu. Lahirlah hukum adat di Tebo sana. Nah, kalau orang Tebo udah tahu kebangatan, larilah dari Tebo. Adat dipadu dengan syarat itu Tebo. Tanggal 16 Juli
1502 Masehi, tanggal 1 Muharram 908 Hijriah. Nah itu Bapak. Mari saya tolong yang gambar apa? Yang di tayangan. Yang kedua. Itu bukan karena gagah saya dah. Bapak, mari saya ceritakan. Hukum adat itu begini bunyinya. Menurut adat Lamu Pusako Pusako, Ali ado minta jadi. Bismillah mulunyo kalam Rasulullah namun bab dari Allah, usul dari Muhammad, kun payakun samuro jadi. Ombak pasabung angin bapu, mulio hati lautan paham, lubuk akal tetian jiwa, duduk tegak dalam adat, gerak gerik dalam sopan. Lahirlah hak, kewajiban dan kewenangan. Tinggi bau betimbun bangkai, sekup pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat pesan syarat pesan kita berdua. Mulai dari ombak nan besabu, angin nan bapu, usul asal pangkal katu, penuh ibarat dan kiasan. Perahu panjang 9, sahat luan sesat kemudi, bukan sahat rumpung dengan repan, cekak dengan balah, silang dengan sengketu, tapi sahat de adat dengan pusako, sesat de undang dengan teliti, pegang dengan pemakai. Mulai bertingkat naik, meninggalkan roeh dengan buku, manusia bertingkat turun, meninggalkan waris dengan pusako. Waris dijawab dari Nabi, waris dijawab dari Nantu, khalifah jujung dari Nabi, patahli baganti lapu wajib tumbuh, hidup gedang silih baganti, mati silih batuah, bak napuh di ujung tadu, hilang situ baganti situ. Main jago, apa yang jago? Pucuk undangan ini, diantreh tanggobat, cermin gedang tak kabur, letak dalam mentak goyah, kaping tak terganggu, kadong pakat, dak lapuk di hujan, dak lekang di panen. Sudah terpahat dalam adat yang 4, adat yang sebenar adat, adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Menjadi pegang pakai hukum adat 97, hukum perorangan, hukum paikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum tanah harimau dan air, undang rajo, undang kampung, undang dari jaju, undang 20. Orang Jambi bukan kayu karena emas, bukan kenyang karena makan, bukan tampan karena mutu, bukan kuat karena suku, bukan batuah karena bangsa, bukan bangga karena pandai. Orang Jambi kayu diadat dengan pusako, kenyang diundang dengan teliti, kampan diudi dengan basuh, kuat karena bersatu, batuah karena sekatu, bangga karena pegang pakai. Cencang perut kulit baru, ramu-ramu di rumah tinggal, usang musuh lapuk di baru, ada tamu belum tertinggal, pucuknya memuncak ke alam padu, uriknya menunggang ke kesini. Itulah adat pesan syarat pesan kita Allah. Dari nenek turun ke bapak, dari bapak turun ke aku, dari aku turun ke anak, dari anak turun ke cucu. Nah saya kalau berkata seperti ini dibenci orang. Jadi saya ngomong sini bapak, saya mengajak bapak, mari kita beradat. Beradat itu kita mulai dari diri sendiri. Kalau bapak memahami itu tadi, tolong yang tadi 5 ganjil, 4
genap 9. 5 ganjil itu pucuk undang. Nah, maka saya katakan dulu 1976 di Tepok, di Bungo ada musda. Saya katakan salah Bapak itu mengatakan pucuk undang undang 8. Ya pucuk itu di atas, seluruh dunia mengatakan pucuk itu di atas, bukan di dalam undang. Saya bilang sama ketua lembaga adat waktu itu, coba buktikan kepada saya ada undang selain dari yang Bungo ini, ada pucuk di dalam. Kalau Bapak mengatakan undang 20 itu terdiri dari undangan 8, undang 8 juga Pak itu undang, oke saja, karena itu dia 16 isinya. Tikam, bohong, upas, racun, maling, curi, rebut, rampas, dago, dan sumbang, salah, kan itu. Jadi 22. Nah, benar. Tapi kalau Bapak sebut pucuk undang, salah. Lebih salah lagi apa yang Bapak tulis. Saya mohon maaf ya, kan kalau saya kasar sekali itu Bapak tersinggung lagi. Di dalam buku sejarah Tepok yang menghabiskan uang sekian ratus juta mengadakan penelitian, tapi sepanjang yang Bapak tulis tentang hukum adat, saya Murtada Ansori mengatakan bertanggung jawab kepada Allah dan kepada orang tua yang hidup dan kepada orang tua yang mati dan yang akan lahir akan datang. Itu salah. Obskur level kalau kami di pengadilan. Mana ada undang-undang ialah hak Allah balik pada hak manusia. Apa? Hukum itu berisi perintah dan larangan Bapak. Di mana saja di muka bumi. Tanpa ada perintah dan larangan bukan hukum namanya. Coba ya, kan mama Pak ya kalau terlalu kasar kedengarannya, tapi saya mengajak Bapak. Jadi kalau Bapak menguasai 5 gaji, pucuk undangan 5 tadi, Titan Treh Tangga Batu, ada apa Titan Treh Tangga Batu? Ada. Titan Treh Tangga Batu itu bukan suku adat. Bapak bedakan, di dalam adat ada namanya sloku adat, ada namanya jangko adat. Yang disebut sloku adat, sebuah kalimat berisi pepatah pendidik, sindiran, bisa dibawa dari satu kasus ke kasus yang lain. Contohnya, kilat cermin sudah kemuku, itu sloku adat. Kenapa? Bisa dibawa kepada orang bertunangan. Pak mau kau kawin dengan siapa itu kau kawin itu Pak. Entahlah Pak, terserah Bapak kan. Kilat cermin sudah kemuku. Ya kan? Lalu kita bawa ke jual beli. Ada orang mau jual rumah. Berapa Pak rumah Bapak? 20 juta Pak. Kurang sedikit Pak, 29 deh. Tunggu ya, kamu udah percaya dulu dengan ini aku dulu. Itu sudah kena cermin itu Pak. Kalau tidak mau, bisa kurang 1% bentar, lain Pak. Jadi artinya sebuah kalimat yang bisa dibawa kemana-mana itu namanya suku adat. Kalau kalimat yang tidak bisa dibawa mana khusus itu saja namanya jangko adat. Bapak tidak akan ketemu di jam ini saya yang ngomong itu. Kami contoh, ada perempuan berselingkuh, bini orang, bini si Ahmad berselingkuh dia dengan laki-laki lain. Kata orang Tepok, orang Bungo, orang Jambi seluruhnya, perempuan ini disebut ayam betina benci kesangka buyut telur. Ya dah. Ada dengar? Itu bukan suku adat Pak, itu jangko adat khusus untuk seorang istri yang berselingkuh. Tidak bisa kita bawa ke tempat lain. Kalau dia gadis, dia berselingkuh, lalu dikatakan ayam betina belum gaduh sekampung, khusus untuk gadis yang berkuasa. Ini namanya jangko adat. Begitu juga Titan Treh Tangga Batu. Itu nama atau jangko adat. Apa artinya Titan Treh Pak? Artinya adalah ayat Allah. Ayat Allah ada 2 Bapak. Pertama ayat Allah yang ada dalam Al-Quran,
kita sebut dengan wahyu. Yang kedua, ayat Allah yang ada di alam semesta ini kita sebut dengan hukum alam. Bila ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran tidak kita laksanakan, maka ayat Allah yang ada di alam semesta ini dengan izin Allah akan marah. Kenapa Bapak pakai kopi, pakai masker? Kopi takut semua orang. Kenapa ada di peraturan saja kopi itu? Buang saja. Tidak mampu kita. Itulah tanggung batu. Kenapa terjadi kopi? Maksiat manusia di bumi ini. Berapa banyak orang yang lahir di tubuh tanpa ayah? Pernah ada penelitian? Saya beberapa hari yang lalu, kurang lebih tanggal 1 Desember, di depan lembaga alam Provinsi Jambi, saya katakan, dengan tidak adanya dupalan adat di Lam, berarti hukum adat Jambi tidak ada yang mengawalnya. Maka saya bilang, di tempat-tempat termal terjadi cinta gila, peluk cium, biarkan saja. Siapa yang ngawas? Saya bilang sama semua anggota, pergilah Bapak malam nanti antara jam 7 sampai jam 12 malam itu, antara kantor dulu sampai ke Lam kita ini. Apa yang Bapak lihat? Anak muda duduk di atas motor berpelukan dan bercium. Itu embrio, saya bilang, yang muncul ke permukaan. Yang belakang itu, yang bawahnya lebah lagi. Berapa banyak orang yang lahir Jambi tanpa ayah? 40 tahun ke depan, Jambi tidak terkecuali itu akan dipimpin oleh orang yang tidak punya ayah. Coba Bapak, lahir anak itu, katakanlah Bapak hari ini, seorang laki-laki tanpa ayah, oleh ibunya diantar ke panti asuhan, dipelihara di asuhan, disekolahkan, suruh ngaji. Udah besar, dia sarjana, dia berpolitik, dia tersaatlah dia kampanye, otaknya berlian, dipilih orang menjadi debat itu. Kalau disusul, siapa ayah? Dia adalah anak hasil betul. Siapa yang berdosa? Bapak yang hidup hari ini tidak melarang orang berzina, berarti Bapak menanggung dosa orang yang berzina. Kan saudara, kita katakan ada bahasa isyarat apa? Man ro'a mungkar, tapi ulama sih, kan ada tuh hadisnya. Kalau siapa yang melihat kejahatan, kalau dia mampu berubah dengan tangan, kalau tidak mampu berubah dengan mulutnya, kalau tidak mampu berubah dengan iman. Kita melihat, negor kita tidak. Nah, itu Bapak. Berarti kejahatan yang terjadi sekarang ditegur saja belum tentu berhenti. Kalau tidak tegur, Allah lebih betapa jadi, ya kan? Nah, itu yang ditentereh tadi Bapak. Yang kedua, ditentereh itu isinya cermin gedang takabur. Cermin gedang takabur kitab suci Al-Quran Bapak. Kitab suci Al-Quran 1500 tahun yang lalu sampai hari ini tidak ada berubah. Di zaman Nabi titik nun itu 1. Sekarang berapa Pak? 1 kan? Tetap 1, tidak berubah. Apa artinya di situ? Itu simbol dari hukum yang pasti, bukan kepastian hukum seperti yang dianut negara kita ini. Saya kan mantan hakim, bukan saya berani ngomong Bapak. Negara kita ini menganut kepastian hukum. Saya bilang negara kita ini terang-terangan melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Di pengadilan saya bilang, kenapa? Ada orang mencuri, melanggar pasal 363, diadukan ke lapor ke saya hakimnya, saya hukum 3 bulan. Besok ada negara mencuri, saya juga hakimnya, ternyata 2 bulan. 2 bulan lagi ada lagi mencuri, saya juga terus tahun. Ini hukum mana ini seperti ini? Salahkah saya? Tidak. Dari hati kecil saya salah saya. Tapi dari sistem ilmu hukum itulah yang terpakai di hak putusan terserah bagaimana hakim.
Kalau dalam hukum adat tidak boleh seperti itu, Pak. Kalau bapak jadi ayam hukumnya berat 20 kambing 1 ekor. Bapak itu jadi ayam bukan seperti itu. Bapak camat jadi ayam bukan seperti itu. Kalau pecamat itu namanya hukumnya pasti. Ada contohnya zaman dulu. Ada hadis Nabi kan. Apa kata Rasulullah? Fatimah anak Rasulullah. Kalau dia mencuri, saya potong kan. Sama saja orang lain potong tangannya. Nabi potong tangan kalau anaknya. Itulah cermin gedang takabur tadi. Yang kedua, yang ketiga, lantak dalam lantak goyah kambing tidak tertentu. Supaya bapak dapat bertanya-tanya, itu hadis Nabi. Jadi ditentreh ayat Allah, sumber hukum, kemudian cermin gedang lantak kabur, tafsir Al-Quran, sumber hukum. Yang ketiga, lantak dalam, lantak goyah kambing dan tertentu, itu hadis Nabi, sumber hukum. Jadi semua yang disampaikan oleh Nabi, mulai ucapannya sampai pengakuannya, walaupun dia tidak mengerjakannya, tapi diakui oleh Nabi, tidak dilarang, berarti hadis juga. Contohnya salat sunat wudu, Nabi tidak pernah mengerjakan seumur hidupnya. Tapi ketika dia mendengar sebuah suara terompah hilang, Bilal bin Rabah itu ada dalam surga, dan bertanya, apa amal kamu Bilal? Kata Bilal, nah biasa-biasa aja. Semua saya setelah berwudu, saya salat sunat 2 rakaat. Itulah amal Bilal yang berbeda dari orang lain. Salat sunat 2 rakaat itu tidak pernah Nabi kerjakan, tapi dia tidak melarang. Itu hadis, namanya takrir. Dalam ilmu hadis namanya takrir. Ini masuk sebagai sumber hukum. Nah, kalau tidak ada dalam titian treh kanobat, dalam Al-Quran perintah dan larangan tidak ada, di dalam bukan juga cermin gedang dan kabur, dan dalam hadis Nabi, maka yang keempat kato mupakat. Kato mupakat itu sumber hukum. Kata mupakat itu kalau dunia peradilan atau dunia perguruan tinggi disebut dengan fakta sunsar panda. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Kata mupakat itu jangan dapat bilang sama dengan kata seio, tidak. Kata seio itu selang akhir. Misalnya Pak Camat atau Pak Kades mengatakan, bagaimana kalau kita bertorium saja hari Jumat nanti? Setuju kita? Setuju? Setuju kita? Yo! Itu setuju. Kalau kata sepakat tidak. Kata sepakat itu dicari, dikaji dulu dan baiknya. Di dalam ada disebut begini, kata seorang dibulatkan, kata bersama dimupakat. Dicari kata sebuah pipih tidak disebut boleh dilayangkan, bulat tidak besar boleh dibunyikan. Dikaji kesedini dibaca kamu pada. Baru bertemu kata sayu, di dalam itu baru bertemu kata sayu, bulat air di pembuluh, bulat kata di mupakat, nah tumbuh dari itu kata mupakat. Jadi kita kaji dulu segala baik gurunya, lalu ada kesimpulan, itulah kata mupakat. Kalau kata sayu tidak hasil dari kata mupakat, dia kata sayu. Itu artinya kalau tidak ada hukum yang di dalam undang-undang dan di dalam undang-undang ini, tidak ada dalam kita tereh tadi, tidak ada dalam cermin undang kabur, tidak ada dalam Islami, kita boleh yang keempat kata mupakat. Kita mupakat membuatnya. Nah itu. Yang kelima, dalam hujan dalam kali pani. Itu artinya sumpah. Nenek moyang kita dulu di Tebo, dia bersumpah untuk kerbau tengah luo, dikumpulkannya darah, kotoran, tulang kerbau tadi, guntingnya rambut besar karapat tadi dikuburkan bersama tulang tadi. Sadar dia bersumpah akan menegakkan hukum adat. Ditentreh tengah batu cermin gedang takabur lantai dalam kata mupakat. Harus dihidupkan. Nah, itulah maka dibilang tak laku hujan dalam kali pani. Yang dimaksud dalam hujan dalam kali pani itu hidup, dipakai terus. Jalan
sebatang kayu, kalau dia hidup, walaupun 1.000 tahun umurnya, dia pernah lapuk dia, mau panas mau hujan tetap aja. Dia kalau lapuk itu mati, patah dahannya, lapuk dia, yang tidak patah, udah. Jadi hidup. Nah, hukum adat seperti itu Bapak, harus dihidupkan. Nah, tadi. Jadi itu yang disebut dengan limo gaji. Nah, kemudian 4 genap itu hukum dasar. Kemudian 9 sempurna itu pembagian hukum. Bapak. Nah, sekarang saya mengajak Bapak, mari kita mulai beradat dengan diri kita sendiri. Mau? Coba, mau enggak? Nah, mau ya? Kalau mau, Bapak yang pakai sarung silakan saya katakan. Karena kain sarung Bapak, saya lihat tidak ikat adat. Kain sarung orang adat melambangkan 5 kali 4, 6, 9 10. Kalau tidak, bukan adat. Ikat kain sarung ini Bapak, saya ini pernah jelek-jelek seperti saya sekarang ini, dulu gagah ya. Masih gagah. Dulu gagah. Saya pernah kerja di Pemdari kain Jakarta. Jika umur masih 20 sama antara 20 sampai 30 tahun itu saya masih di Jakarta di kantor gubernur. Saya belajar di para wisata itu ada pelajaran mengikat kain sarung. Kain sarung itu ada 15 macam apa ikatnya. Satu yang disebut dengan supit udang. Supit udang itulah sepit udang. Sepit udang itulah ikat kain sarung orang adat Melayu Jambi. Sebagus apapun baju Bapak, kalau Bapak mau beradat, kain sarung baju tetap harus jalan. Kalau kita sedang melaksanakan adat, kalau menjadi pengantin, lain persoalan. Kalau menjadi penari, lain persoalan. Oke? Silakan ke depan. Kalau Bapak belajar ini tidak ngerti saya. Belum ada. Kalau saya taruh di panjang, tak laku di hujan, tak lakang dengan. Coba lihat Bapak. Speak udang kan? Supaya dia tidak ini, lalu kita speak. Nah, sekarang yang ini tadi ujung dia Pak, ujung kiri kanan dia. Kita melaksanakan 4 ganjil, 4 genap dari 5 ganjil sekarang 4. Adat yang sebenar adat. Nah, ambil di bawah. Adat yang teradat. Adat yang diadatkan. 4 adat istiadat. Nah, itu Bapak begini. 9 sempurna. Hukum perorangan. 1. Kan katakan. Hukum paikatan. 2. 3. Hukum pewarisan. 4. Hukum perkawinan. 5. Hukum pertanahan, rimba dan air. 7. Undang Rajo.
8. Undang Lari Jaju atau undang tentang kependudukan. 9. Undang 20. Nah, artinya KM Sarung ini sudah mencerminkan 5 ganjil 4 6 9. Apa isinya ini kita kasih tahu. Tapi ngaji ini memerlukan waktu 44 tahun. Karena saya mengumpulkan di suku beberapa tahun. Silakan.